8 tahun gelut di dunia perdagangan tapi belum kaya-kaya juga. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Mbak Pedagang yang cerewet. Oke guys, hari ini aku mau beres-beres toko yang nyembur babur udah kayak kapal tempur pecah. Nah guys, jadi seperti ini penampakan toko aku dari depan sampai ke dalam udah kayak kapal tempur pecah ditembak musuh aja ya guys. Bahkan mau ngambil barang yang arahnya ke belakang sana aja susahnya minta ampun. Aku udah pusing mau gimana lagi caranya ngeberesin semua ini. Belum lagi rasa-rasa ya di badan aku yang nano-nano, pegelinu, ngilu, dan kesemutan semuanya sebab abis tempur di hari keramat Jumat kemarin. Tapi Pak Suku paling gak suka kalau nengok tempat itu berantakan, jadi dia diguyuri sedikit demi sedikit buat ngeberesinnya. Yang salpok sama dia yang tadi lupa pakai baju guys, jadi dia mau ambil baju dulu terus mau nerusin beresinnya. Bersyukur banget punya suami yang ringan tangan dan rajin banget. Kalau ada tempat yang kotor rumah ataupun toko, dia tuh langsung sigap sat-sat beres karena dia selalu bilang ke aku tuh paling sepet matanya kalau nengok tempat berantakan. Ya emang kalau lelaki gila kerja itu seperti itu guys. Belum lagi bocil aku ini yang selalu nambah-nambahin kerjaan. Jadi kalau barang-barang udah diberesin, terutama jajanan yang di rak ini ya guys, terus dia turun-turunin lagi guys. Ya udah yuk lanjut kita mandorin Pak suami aku yang lagi beberes. Nah aku kembali lagi ke ruangan yang sebelah sini, rasanya aku bingung mau mulai dari mana, tapi harus kita beresin karena udah habis tempur di hari keramat. Tapi aduh gimana ya, kalian punya saran nggak guys, sahabat YouTube aku? Coba deh kalian komen gimana sih supaya toko kita itu bisa selalu rapi bersih gitu loh. Aku tuh pengennya. Nah ini Pak Suku yang paling ganteng, rajin banget, dia lagi nyusunin persabunan guys. Karena gantungannya tinggi menjulang kayak gitu, jadi Pak suamiku tuh pakai bahan tambahan peninggi badan. Itu dia. Ya udah lanjut, ayo kita lihat lagi apalah yang menarik di tokoku ini. Nggak ada yang menarik guys, hari ini nggak ada yang lagi narik saldo. Jadi hari ini belum ada yang narik saldo, tapi kalau kemarin ada yang habis transfer saldo. Jadi buat kalian para pedagang pemula, walaupun belum bisa jualan online, minimal kalian harus jualan offline dan berusaha buat ngelengkapi barang-barang yang paling dibutuhkan dulu para pembeli ya. Contoh bahan utama yang harus ada di toko sembako kalian walaupun kalian baru merintis, yaitu perberasan ya guys. Hehehe. Jangan salpok ngelihat stok beras aku yang menjunjung kayak gini guys. Kalau modal kalian minim, minimal kalian beli satu aja. Atau bisa kalian beli yang 5 kilo karena harganya lebih terjangkau. Dan ada juga saran buat kalian, kalau yang memang benar-benar modalnya cuma nekat, kalian beli aja beras yang 20 kilo itu satu sak, terus kalian ecer aja. Nah contohnya kayak yang aku ini, walaupun toko aku udah bisa semi grosir, tapi aku juga nyediain beras eceran guys. Terus barang yang penting juga yang harus kalian sediakan di toko kalian yaitu peremian ya guys. Hehe, jangan salpok lihat rak mie aku yang penuh kayak gitu. Ini tuh baru setengahnya loh, karena kemarin udah diserbu para pelanggan grosiran aku, biasanya sampai ke bawah-bawah gini loh. Ya udah yuk lanjut kita mandori Pak suami lagi kerja. Dia lagi gantung-gantungin persabunan saset dan pewangi-pewangi saset yang 500-an karena kemarin abis kita bongkar dari gudang persabun-sabunan. Kebetulan di toko itu pada habis, jadi kita sisain buat stok disusun di gantungan-gantungan yang ada di toko sembako kita guys.
Terus kalau bisa kalian harus sediain minuman seribuan kayak yang aku pajang di dalam showcase ini ya guys. Karena pasti para anak-anak itu utama sekali jajan. Dan jangan lupa untuk menambah semarak toko kalian, kalian harus sediain jajanan ringan seribuan kayak ini. Tadi persabunan cair udah selesai, sabun saset bubuk juga udah digantung, dan pewangi 500-an semuanya udah kelar. Sekarang lanjut persampo-sampoan. Jadi pak suamiku gantung sampo dulu, tapi di sini ada pelanggan grosiran aku yang mau ngegrosir dulu. Dia mau belanja buat ngisi stok warung aku guys. Ini anak aku malah nyusulin aku lagi ngerekam. Biasa guys, kalau emaknya lagi sibuk dia juga ikut sibuk. Nah ini aku ngelayanin juga karena tadi selain pelanggan grosiran aku ada yang belanja yang lainnya lagi. Jadi seperti inilah guys kegiatan keseharian aku, jadwalnya tuh padet banget. Jadi nggak cuman megang pekerjaan rumah aja, aku juga harus ngehandle warung juga, harus kadang-kadang jadi kasir, jadi pelayan, jadi pembersih, jadi babysitter buat anakku sendiri. Ya harus strong lah, pokoknya wanita itu harus kuat, harus bisa mandiri, pokoknya harus bisa ngehasilin ya. Jadi kita nggak cuman bergantung sama pemberian suami aja. Kalau kita bisa menikmati hasil uang kerja keras dan jerih payah kita sendiri, itu rasanya enak banget loh guys. Makanya di sini aku rekomendasiin banget buat para ibu rumah tangga, yuk merintis usaha sendiri di rumah supaya ada penghasilan tambahan. Siapa tahu kita punya nasib baik dan ada rezeki besar menunggu di depan sana. Makanya kita usahakan sejak dini. Ingat ya, yang namanya merintis itu susah. Ingat juga ya pesan aku yang selalu aku bilang, sukses itu butuh proses, bukan protes. Faktanya, kalau kita mau nekat, pasti ada aja jalannya. Tugas kita di sini berusaha, nasib dan hasil yang menentukan yang maha kuasa. Kalian udah lihat sendiri kan betapa kecilnya dulu toko aku, dan modalnya cuma 500.000 aja. Akhirnya aku bisa belanja hingga puluhan juta per hari. Pokoknya kalian harus bisa lebih dari aku juga ya. Semoga video aku ini memotivasi kalian guys. Sudah ya, segitu aja, sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.